menit. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat Selamat siang. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, senang sekali rasanya ya Bapak Ibu semua, kita bisa berkumpul kembali ini dalam kegiatan webinar rutin dari My Sertifikasi, seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar kolaborasi My Sertifikasi dan Profes, seperti itu. Selamat siang Bapak Ibu semua, semoga dalam siang hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, yang bahagia, semangat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Saya izin untuk share screen juga di sini. Sudah tertampil ya Bapak Ibu ya? Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, di sini saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Eva dari My Sertifikasi PT Ozami Inti Sinergi yang dalam siang hari ini akan memandu jalannya webinar kali ini, seperti itu. Nah, mungkin di sini sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu dengan berdoa ya Bapak Ibu ya, agar apa yang akan kita laksanakan di kegiatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan berkah barokah gitu ya untuk Bapak Ibu semua. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, Bapak Ibu semua, di sini mohon dibantu untuk bisa diganti gitu ya, namanya di rename dengan format nama kemudian asal instansi, sama seperti di akun saya ya, Eva Kurnia, kemudian My Sertifikasi. Nah, Bapak Ibu boleh dibantu dengan rename agar kita di sini bisa saling mengenal seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Baik, mungkin sambil kita menunggu Bapak Ibu untuk rename ya namanya ya. Di sini saya mau bertanya nih, apakah Anda hari ini sudah semangat? Bapak Ibu, jika semangat boleh dibantu untuk kirimkan emoji api-api weh, di kolom komen di samping Bapak Ibu. Permisi, izin Mbak, suaranya terdengar kecil. Oh, seperti itu. Tes tes 1 2. Apakah masih kecil Bapak? Halo. Sudah lebih baik ya Bapak ya? Iya, lumayan sekarang. Oke, baik-baik. Mungkin kurang dekat ya, Bapak Ibu ya. Izin. Oke, suaranya kecil sekali. Kalau sekarang, ya mungkin bisa menggunakan headset ya. Ini saran dari Ibu Anita. Terima kasih, Ibu Anita.
Baik, wah ini sudah mulai nih. Semangat, ada Bapak Baihaki. Bapak Baihaki sepertinya sudah dari jam 1 tadi ya Bapak ya join Zoom ya. Luar biasa. Oke, oh ini masih kecil. Apakah Bapak Ibu lain juga mengalami kendala yang sama? Oke, saya pakai speaker aktif, kencang, baik. Terima kasih Bapak. Ada Bapak Irwan juga ini pembicara kita siang hari ini. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, Bapak Ibu saat ini dari kota mana? Mohon boleh dituliskan di kolom komentar ya, Bapak Ibu ya. Ada yang dari Tangerang, baik. Meruya, ada dari Jember, Bandung, Tujuh Una-Una, Jepara. Salam kenal Bapak. Jakarta, Samarinda, Tangerang, Depok, baik. Baik, luar biasa Bapak Ibu semua ya. Oke, mungkin di sini jika ada rekan Bapak Ibu yang mendaftar juga tapi belum bergabung, boleh dibantu untuk diingatkan ya Bapak Ibu ya, atau di grup WhatsApp kita boleh dibantu diingatkan untuk Bapak Ibu lain bisa segera bergabung ya. Karena ini baru sepertiganya seperti itu ya Bapak Ibu ya yang bergabung ya. Oke, Bapak Ishak dari Pontianak. Baik. Oke. Yang selanjutnya terakhir nih, kami ingin tahu di sini Bapak Ibu saat ini profesinya sebagai apa, seperti itu. Karena ini tidak jauh nanti dengan tema kita pada siang hari ini ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan sertifikasi kompetensi. Nah, kira-kira kompetensi apa ini yang mungkin nantinya dibutuhkan oleh Bapak Ibu gitu. Ada yang mahasiswa, oke, ada yang admin sosial media, ada dosen juga Bapak Mario, dosen dan peneliti, ada analis data, ada Markom, baik, baik, tenaga pendidik Bapak Eka, baik, terima kasih. Nah, sebelum dimulai saya izin untuk memperkenalkan dulu kegiatan kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah webinar kolaborasi My Sertifikasi. Melalui program ini kami sertifikasi seperti itu ya, hadir sebagai ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga peluang sertifikasi kompetensi untuk mendukung pengembangan karir Bapak Ibu semua, seperti itu. Nah, karena ini judulnya kolaborasi ya Bapak Ibu ya, jadi webinar ini nantinya hari ini dan webinar-webinar selanjutnya nantinya akan diisi oleh eh partner kami ya, partner dari My Sertifikasi, entah itu dari asesor, dari trainer, atau mungkin dari perguruan tinggi ya, yang nantinya akan bersama-sama kita sharing di sini dengan tujuan untuk memberikan edukasi terkait dengan kompetensi serta tren baru saat ini seperti apa, kemudian mendorong juga kesiapan untuk Bapak Ibu seperti itu menghadapi kebutuhan industri dan juga pendidikan saat ini dan juga memperkenalkan jalur sertifikasi entah itu BNSP berstandar nasional maupun sertifikasi internasional lainnya sebagai pengakuan resmi dari kompetensi seperti itu. Oke, baik. Suaranya lebih didekatkan lagi. Terima kasih Bapak Bakti. Nah, untuk yang selanjutnya, di webinar kita yang pertama ini ya, di hari ini dengan tema ngopi bareng asesor, pahami sertifikasi tanpa pusing. Nah, judulnya ngopi ya Bapak Ibu ya. Pastikan ada kopi nih di dekat laptop maupun PC-nya Bapak-Bapak, karena pembicara hari ini luar biasa semua. Kita ada dua pembicara. Yang pertama adalah Bapak Irwan Fasihi. Beliau merupakan asesor kompetensi BNSP dari LSP TIK Global. Dan yang kedua ada Bapak Asriyadi, beliau juga asesor kompetensi BNSP, selain itu profesinya sebagai dosen dan kebetulan merupakan koordinator program studi teknik multimedia dan jaringan dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita mulai, saya di sini izin juga memperkenalkan My Sertifikasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi My Sertifikasi kami merupakan lembaga pelatihan dan juga sertifikasi nasional maupun internasional yang telah memiliki standar manajemen mutu ISO 9001-2015. Sehingga selama 3 tahun perjalanan kami di My Sertifikasi,
PT Ozami Inti Sinergi, kami telah membantu ratusan profesional untuk mendapatkan kompetensi berstandar nasional maupun internasional. Nah, di sini kami sudah lebih dari 14.000 eh, peserta gitu ya yang kami training, kemudian lebih dari 200 training yang sudah kami jalankan, di mana 99%-nya training itu terselesaikan, dan juga lebih dari 700 profesional yang sudah mendapatkan sertifikasi dari My Sertifikasi, entah itu internasional, standar internasional maupun nasional. Nah, kami My Sertifikasi PT Uzami Inti Sinergi juga sudah dipercaya oleh beberapa institusi kementerian maupun institusi korporat dan juga university. Untuk kementerian diantaranya kami pernah kolaborasi dengan Kominfo untuk program Digitalent, kolaborasi dengan Kemendikbud untuk Kampus Merdeka, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Prakerja dan juga Talent Plus, dan yang terakhir ini berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen untuk program coding dan juga kecerdasan artifisial. Lebih dari 400 perguruan tinggi dan 50 korporat yang sudah bekerja sama bersama kami mensertifikasi untuk melaksanakan training-training sesuai kebutuhan mereka. Nah, izin juga Bapak Ibu, di sini juga kami sampaikan ini adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan program ya di sertifikasi. Kebetulan kami ada kelas regulernya Bapak Ibu untuk beberapa skema yang kami buka setiap bulannya. Nah, nanti setelah ini saya izin juga untuk share jadwal terdekat. Dan juga di sini ada beberapa dokumentasi kami bekerja sama dengan kampus ya Bapak Ibu ya untuk melaksanakan pelatihan dan juga sertifikasi. Nah, ini bisa dilaksanakan secara online maupun offline di workshop kami, di workshop My Sertifikasi maupun in-house di kampus Bapak Ibu semua, seperti itu. Ini adalah beberapa testimoni dari alumni kami yang kebetulan di sini kami tampilkan kebanyakan dari Bapak Ibu dosen seperti itu ya, karena mungkin di sini peserta juga banyak dari kampus. Nah, ini ada dari Bapak Muhammad Ilham dari Universitas Pasundan, di mana beliau menyampaikan pelatihannya luar biasa dari mulai online sampai offline-nya seperti itu dan recommended sekali. Nah, Bapak Ibu di sini nanti juga bisa untuk bertanya-tanya ya terkait dengan program-program dari My Sertifikasi. Kemudian ada Bapak Muhammad A. Herfianto dari Politama Propindo. Kemudian ada Bapak Dr. Akvianto dari Universitas Gajah Mada. Dan ada beberapa testimoni lain yang mungkin bisa Bapak Ibu akses di YouTube My Sertifikasi. Seperti itu. Oke, ini adalah beberapa skema yang kami buka secara reguler, Bapak Ibu. Nanti monggo boleh di screenshot atau nanti jika membutuhkan proposal bisa menghubungi kami melalui kontak di bawah. Di mana untuk beberapa skema ini kami laksanakan secara reguler setiap bulannya. Untuk detailnya mungkin seperti ini untuk jadwalnya yang terdekat nanti di bulan September, kemudian ada Oktober, November, dan Desember untuk jadwal di 2025 ini. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu berminat atau mungkin akan mengajukan ke instansinya atau kampusnya, Bapak Ibu juga bisa untuk meminta proposal kepada kami melalui kontak kami, yaitu nanti dengan Ibu Desta di 0895 3353 90030 atau email kami di office@ozami.co.id. Seperti itu Bapak Ibu semua. Baik, untuk yang selanjutnya di sini sebelum kita mulai webinarnya karena sudah pukul 13:42 Bapak Ibu, kita akan dokumentasi terlebih dahulu di sini. Boleh mungkin Bapak Ibu eh, dibantu untuk menyalakan kameranya ya Bapak Ibu ya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, kita cek dulu. Baik.
Oke, apakah sudah semua? Ya, di slide 1 masih sedikit ini Bapak Ibu. Mungkin boleh dibantu untuk open cam. Ada 2 slide, kita ke slide yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita dokumentasikan bersama kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, 1, 2, 3. Gladys. Siap. Kalau alumni My Sertifikasi biasanya fotonya gini Pak. Certified Bapak Ibu. Boleh tangannya mungkin ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya kita langsung masuk ke kegiatan yang paling utama ya. Nah, di sini sudah bergabung bersama kami ada pembicara kami ya. Saya izin untuk share screen. Ada Bapak Irwan. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang, Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, apa kabar? Sehat Bapak? Baik, sehat. Alhamdulillah, baik. Kemudian untuk yang kedua ada Pak Asriyadi. Selamat siang Pak Asriyadi. Apakah Selamat sudah? siang, Mbak Eva. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Saya izin untuk spotlight dulu. Oke, baik. Di sini sudah ada 2 pembicara kita ya, Bapak Ibu semua yang sudah siap. Akan ada 2 materi ya, di mana materi pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Irwan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Pak Asriyadi, masing-masing 20 menit. Setelah itu kita akan buka di sesi tanya jawab seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak Irwan di sini sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik. Mohon maaf, Bapak, data untuk yang pertama dari Pak Asriyadi dulu ya, Pak Asriyadi ya. Mohon maaf. Ya, silakan. Iya, baik. Sudah siap ya, Bapak ya. Ya, untuk waktu dan layar saya persilahkan terlebih dahulu untuk Pak Asriyadi. Oke, Monggo, Pak. saya share dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Suara saya terdengar jelas? Oke. Oke, terima kasih, Pak Moderator, Pak Eva Kurnias, atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan mempercayakan kepada saya untuk ikut mengisi workshop kolaborasi My Sertifikasi dengan tema Ngopi Bareng Asesor, Pahami Sertifikasi Tanpa Pusing. Jadi mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi kepusingan dalam memahami berkaitan dengan sertifikasi kompetensi, khususnya sertifikasi kompetensi BNSP. Pertama-tama mohon maaf juga kalau bentukan saya itu tidak sesuai dengan yang di flyer ya, yang di foto itu. Itu foto 15 tahun yang lalu itu. Penelitiannya gitu. Kalau sekarang saya lihat bentukan saya ini mirip sama Pak Irwan ini. Sama-sama botak nih. Hemat sampo, Pak. Ya. Oke, tadi jadi mungkin sudah diperkenalkan sama Mbak Eva. Kemudian saya coba memperkenalkan ulang. Jadi
Nama saya Asriyadi. Eh, Riwayat pendidikan saya lulus dari D4, PENS ITS, dengan bidang ilmu telekomunikasi, konsentrasinya multimedia. Kemudian di tahun 2013 saya juga lulus dari S2 Control System Engineering, Han University di Nederland. Adapun pekerjaan saya saat ini ya, sebagai dosen jurusan Teknik Informatika dan Komputer PNUP 2024, sekaligus sebagai asesor LSPP 1 Politeknik Negeri Ujung Pandang sejak tahun 2017, kemudian sebagai Ketua TUK jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi tadi sedikit mengkoreksi, saya bukan lagi koordinator program studi multimedia dan jaringan. Jadi sejak 2014 saya sudah diganti dan sekarang saya mendapat amanah sebagai Ketua TUK untuk jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Selain itu, di luar saya juga bekerja sebagai Direktur Teknik di PT Somata Technoscience Global sejak tahun 2020. Oke, jadi itu sekedar pengantar tentang saya. Jadi sama panitia saya diberikan beberapa poin materi. Yang pertama terkait bagaimana kita mengetahui tentang sertifikasi kompetensi, apa itu sertifikasi BNSP, dan kenapa penting untuk dosen, teknik maupun praktisi. Kemudian di dunia sertifikasi kompetensi kita akan selalu mendengar istilah asesor dan asesi. Ya. Siapa itu asesor, siapa itu asesi, ya. Bagaimana kemudian asesor itu menilai dan kenapa kemudian peserta itu tidak perlu takut kepada asesor. Kemudian saya juga akan men-sharing beberapa pengalaman saya sebagai asesor menghadapi peserta dari berbagai latar belakang. Dan mungkin juga pengalaman saya ya sebagai seorang asesi ketika ingin mendapatkan sertifikat kompetensi. Kemudian saya juga akan membahas tentang kesalahan umum peserta ya, itu asesi dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, hal-hal yang sering bikin peserta gagal ya atau gugup saat sertifikasi dan bagaimana trik sederhana agar lebih percaya diri saat ujian sertifikasi. Berkaitan dengan sertifikasi kompetensi, jadi sebagaimana yang pendefinisian ya, dari sertifikasi kompetensi itu adalah proses resmi untuk membuktikan keahlian seseorang dalam suatu bidang profesi melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar tertentu. Jadi banyak bentuk sertifikasi kompetensi ya sebagaimana tadi sudah disampaikan Mbak Eva Kurnia ya, ada sertifikasi internasional ya terkait dengan bidang tertentu misalkan bidang jaringan menggunakan sertifikat CCNA dan juga mikrotik ya di bidang programming ya ada juga kayak Java programming ya, yang kemudian dikeluarkan oleh Oracle ya. Nah, semua itu adalah bentuk sertifikasi kompetensi ya. Ada standar-standar tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang sertifikasi kompetensi yang kemudian dikeluarkan oleh BNSP, nah itu dia memiliki standar tertentu ya. Nah, standar yang digunakan itu adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang kemudian biasanya disingkat dengan nama SKK NI. Jadi gambar samping ini menunjukkan bahwa seseorang itu kemudian ini adalah bentuk sertifikat kompetensi yang diperoleh seseorang ketika dia sudah memenuhi sudah melewati uji kompetensi dan dinyatakan kompeten pada bidang tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, bentuk sertifikat kompetensi. Di sini sertifikat saya sebagai asesor kompetensi. Nah, jadi standar tadi yang digunakan itu adalah SKKNI. Jadi SKKNI itu apa? Jadi SKKNI itu adalah acuan nasional yang menetapkan standar kompetensi kerja
ya, di mana di situ mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam suatu profesi atau jabatan tertentu. Jadi SKKN ini dirancang untuk menyelaraskan kemampuan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan industri sehingga meningkatkan kualitas produktivitas dan daya saing di pasar kerja baik nasional maupun global. Nah, SKKN ini disusun oleh melalui konsultasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan pemangku kepentingan, ya, termasuk industri, asosiasi profesi, dan juga instansi teknis untuk memastikan relevansi dengan praktik di dunia kerja. Nah, kalau kita lihat di samping ini adalah salah satu bentuk SKKN ini, ya, dokumen SKKN ini di bidang mobile banking. Nah, banyak ya, mungkin sekitar ribuan SKKN yang kemudian telah dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, salah satunya ini di bidang mobile computing. Di mana di sini kemudian di SKKN itu biasanya memuat itu tadi, ya, unit-unit kompetensi yang kemudian terkait dengan bidang tersebut. Sebagai contoh saya perlihatkan di sini. Nah, ini, ya. Nah, ini yang terkait dengan SKKNI di bidang mobile computing. Nah, ini kemudian memuat banyak unit-unit kompetensi yang kemudian berhubungan dengan bidang mobile computing. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya. Jadi ada di sini kode unit, ya, daftar unit kompetensi yang berkaitan dengan bidang mobile computing dan juga beberapa judul unit kompetensinya, dan di mana masing-masing judul unit kompetensi ini kemudian ada elemen elemen kompetensi dan juga kriteria unjuk kerja. Jadi tidak hanya mobile computing, ya, tapi kemudian dengan bidang-bidang tertentu itu juga ada SKKNI. Kita bisa kemudian istilahnya mencari atau search di Google dan kita akan banyak dapat SKKNI tersebut. Nah, jadi sertifikasi BNSP itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP yang telah mendapat lisensi dari BNSP. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi ini kita akan uh, dilakukan uji kompetensi oleh LSP. Jadi LSP itu kemudian akan memberikan tugas kepada asesornya untuk melakukan uji kompetensi terhadap serta kompetensi atau asesi untuk mendapatkan uh, dokumen berupa sertifikasi BNSP. Nah, BNSP sendiri adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi sertifikasi ini bukan sertifikasi biasa, ya, tapi melainkan bukti pengakuan resmi bahwa seseorang telah memenuhi standar SKKNI di bidang tertentu. Ya, seperti contoh sertifikat yang pertama tadi yang saya tampilkan itu adalah sertifikat saya sebagai asesor. Karena saya sebagai dosen, saya juga mengajar mata kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ajarkan itu adalah berkaitan dengan Internet of Things. Dan untuk bisa menstandarkan bahwa apa yang saya ajar ini kemudian sesuai dengan dunia industri, maka saya berupaya untuk bisa mendapatkan sertifikasi kompeten di bidang IoT. Jadi ini contohnya ya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian proses mendapatkan sertifikasi BNSP-nya?
Jadi ada 4 hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama ya kita memilih skema sertifikasi. Kemudian eh, kita lakukan pelatihan dan persiapan, kemudian uji kompetensi, dan kemudian ada verifikasi dan pengakuan. Nah, untuk pemilihan skema sertifikasi itu BNSP itu kemudian ini tadi ya memiliki ribuan skema sertifikasi yang mencakup berbagai bidang seperti bidang pendidikan, teknologi informasi, pariwisata, konstruksi, dan kesehatan ya. Sebagai salah satu contoh di bidang teknologi informasi itu Kementerian Komdigi itu kemudian juga sudah menyusun ya, menyusun peta okupasi yang berupa skema-skema yang kemudian bisa diambil sebagai bentuk skema kompetensi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini banyak sekali ya. Ini untuk bidang IT sendiri, itu banyak sekali skema-skema yang kemudian sudah disusun atau kemudian sudah dibuat. Ya. Ini kemudian bisa kita gunakan. Seperti itu. Kita bisa pilih dan kemudian setelah kita memilih, ya kita butuh yang namanya pelatihan dan persiapan. Jadi kita butuh pelatihan dan persiapan. Ya walaupun kemudian misalkan saya mengajar mata kuliah IoT sudah kurang lebih ya, kurang lebih 10 tahun lebih untuk mata kuliah IoT. Saya juga pernah mengikuti pelatihan retooling ya berkaitan IoT itu di uh, Korea. Tetapi untuk meningkatkan percaya diri saya akhirnya mengambil pelatihan ya, pelatihan agar kemudian saya punya kesiapan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Salah satu pelatihan yang saya ambil itu berkaitan dengan IoT itu ada di Indobot. Kemudian untuk uji kompetensinya sendiri di My Sertifikasi. Ya. Itu istilahnya masih satu kesatuan dengan Indobot pada saat itu. Nah, jadi uji kompetensi ini kemudian dilakukan LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Nah, ujiannya itu bisa dari atas teori, praktek, dan wawancara. Tapi kemudian bisa saja kemudian cukup praktek dan wawancara, uh, tidak mesti harus ada ujian teori. Kemudian akan ada verifikasi dan pengakuan. Jadi ketika kita sudah uji kompetensi, kita dinyatakan kompeten, maka sertifikat kita bisa verifikasi melalui situs resmi BNSP untuk memastikan keaslian. Nah, mengapa sertifikasi BNSP itu penting? Jadi secara umum ya dengan adanya sertifikasi ini bisa meningkatkan peluang karir. Tenaga BNSP atau niatan mereka untuk direkrut resmi diakui oleh. Nah ini contoh sertifikasi BNSP untuk praktisi yang bisa diambil seperti inkubator bisnis, data analis, pendamping kewirausahaan, atau kemudian operator alat berat. Nah, di dalam dunia sertifikasi kompetensi, kita sering mendengar istilah asesor dan asesi. Nah, siapa itu asesor? Kemudian bagaimana mereka menilai? Dan kenapa peserta tidak perlu takut? Nah, di sini juga saya akan sharing pengalaman saya berkaitan dengan asesi yang saya hadapi. Nah, siapa itu asesor BNSP? Jadi asesor BNSP itu adalah individu profesional yang telah dilatih bersertifikat dan ditugaskan secara resmi untuk menilai kompetensi peserta dalam proses sertifikasi. Jadi sebagai seorang asesor itu adalah seseorang yang kemudian memang sudah dilatih ya.
sebelum dia mendapatkan sertifikat asesornya atau predikat asesornya, itu dia harus mengikuti yang namanya pelatihan. Kemudian dia harus mengikuti uji kompetensi dengan unit-unit kompetensi seperti ini ya. Jadi ada 3 unit kompetensi yang harus dilulusi oleh seorang asesor. Misalkan mampu merencanakan aktivitas dan asesmen, mampu melaksanakan asesmen, dan juga memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Jadi ketiga hak asesmen ini memastikan bahwa pemegang sertifikat BNSP benar-benar kompeten sesuai standar kompetensi kerja nasional. Karena ini istilahnya industri itu kemudian bisa mengkomplain ya. Jadi misalkan seseorang asesor nanti ketika dia meng-ACC dan kemudian dia mengeluarkan dia memberikan rekomendasi kompeten dan sama oleh BNSP dikeluarkan sertifikat kompetensi kepada ACC tersebut dan ternyata di industri itu kemudian melihat bahwa peserta ini sebenarnya tidak kompetensi, maka industri itu bisa komplain dan jatuhnya pasti mengarah kepada si asesor itu. Kenapa kemudian dia memberikan rekomendasi kompeten kepada ACC tersebut. Nah, asesor itu sertifikasi profesi yang dilaksanakan BNSP. Jadi kalau untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi, maka kemudian kita sebaiknya menghubungi LSP terkait dengan skema yang mau kita ambil. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa syarat menjadi asesor BNSP, yaitu arti kemudian ya, memiliki sertifikat asesor, ada pelatihan khusus, ya. Kemudian ada lisensi yang sedang digunakan, di mana sertifikat itu dia berlaku antara 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau di sini sertifikat saya ini berlaku 3 tahun. Jadi saya sejak 2017, sekarang 2025, saya sudah mengupgrade ya, sudah melakukan resertifikasi ulang sebanyak 2 kali. Jadi selalu harus up to date ya. Dan setiap mau mengambil sertifikat harus ada pelatihan dan juga uji kompetensi terkait dengan unit kompetensi ini. Nah, bagaimana kemudian asesor itu dia menilai peserta? Jadi penilaian asesor itu selalu dirancang untuk objektif, transparan, dan berbasis bukti. Nah, biasanya kalau asesor mau melakukan penilaian peserta itu biasanya diadakan dulu perencanaan asesmen. Jadi di sini asesor merencanakan proses bersama LSP, ya, termasuk memilih alat penilaian ya, dalam bentuk formulir, checklist, atau simulasi. Dan kemudian peserta ya, atau ACC itu kemudian akan diberikan briefing awal tentang ekspektasi bagaimana proses pelaksanaan ujian kompetensi nantinya. Nah, setelah itu nanti di tahap pelaksanaan asesmen ada tahap di mana ini adalah tahap inti. Di sini asesor kemudian akan menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan bukti kompetensi ya, dari seorang peserta atau seorang asesi, meliputi tes teori, observasi praktek, ya. Jadi mungkin ada ujian teori, ada juga ujian praktek, dan kemudian ada wawancara, dan juga ada review portofolio yang biasanya dilampirkan oleh asesi. Nah, setelah pelaksanaan asesmen, maka asesor itu dia akan menganalisis ya bukti kompetensi yang sudah ada dan akan memberikan rekomendasi berupa kompeten atau belum kompeten. Jadi kalau jika misalkan dia BK atau belum kompeten, maka akan diberi rekomendasi perbaikan. Jadi asesor di sini sebenarnya dia bukan yang mengeluarkan sertifikat, dia hanya memberikan rekomendasi apakah peserta atau asesi itu kompeten atau bukan. Nanti yang mengeluarkan itu adalah
BNSP melalui LSP. Nah, jadi itu asesor ya. Kalau asesi ya sederhananya itu adalah peserta yang mengambil ujian kompetensi. Nah, asesi itu bisa berbagai latar belakang. Apakah dia dosen, aktivis industri, atau pekerja lepas, hingga lulusan baru, ataupun yang istilahnya mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya apa lagi, eh, akhir tahun yang ingin menginginkan adanya sertifikat pendamping ijazah, mereka juga bisa menjadi eh, peserta atau menjadi asesi. Begitu pula juga dengan lulusan. Nah, karakteristik utama asesi itu eh, bisa berbagai dari berbagai latar belakang, ya. Biasanya motivasi sertifikasinya itu ingin meningkatkan kredibilitas, memenuhi syarat mendapatkan promosi, atau memperluas luar karir, termasuk di pasar global seperti masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi di masyarakat ekonomi ASEAN ini ada satu agreement itu yang berisi bahwa negara-negara ASEAN dengan syarat adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah, sertifikasi BNSP ini bersifat sukarela ya. Artinya bisa saja seorang itu mau mengambil atau tidak mengambil. Tapi sekarang di beberapa tempat itu justru menjadi wajib. Ya, ya misalkan di kampus saya saja itu sudah mewajibkan untuk setiap dosen itu harus memiliki sertifikat kompetensi. Apalagi kemudian di dunia kerja ya, yang biasa mengurus proyek-proyek itu harus memiliki sertifikat kompetensi, khususnya misalkan kompetensi di bidang K3. Ya. Nah, asesi itu atau peserta itu kemudian pada dasarnya itu dipersiapkan ya untuk bisa uh, mengikuti uji kompetensi sehingga bisa direkomendasikan untuk kompeten. Jadi asesi atau peserta ketika mendaftar itu kemudian tidak dibiarkan saja ya, tetapi mereka kemudian yang uh, membekali asesi dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan skema. Ya. Jadi penilaiannya itu berbasis bukti nyata ya, bukan opini pribadi asesor. Jadi asesi itu dinilai berdasarkan kemampuan aktual mereka dengan standar yang jelas dari SKKNI. Nah, biasanya juga ada feedback yang konstruktif ya. Jadi misalkan nanti ada asesi yang dinyatakan BK, maka dia akan mendapatkan feedback konstruktif dan bisa uji ulang ya tanpa stigma kegagalan. Ada juga contoh ya, misalkan pada saat ujian itu tiba-tiba kita ngeblank. Ya, biasanya sama asesor itu disuruh untuk keluar sebentar ya untuk menenangkan kondisinya, baru kemudian disuruh masuk lagi ya untuk bisa kemudian melanjutkan sesi wawancaranya ataupun sesi demonstrasi berkaitan dengan tes praktik misalkan seperti itu. Atau biasanya juga asesor itu kemudian mengarahkan asesi itu untuk mendapatkan jawaban ya, bukan memberikan jawaban tapi mengarahkan supaya asesi itu bisa mengingat kembali. Karena boleh jadi kemudian karena stres ataupun tegang, eh, akhirnya dia menjadi lupa. Ya, seperti itu. Ada persiapan yang mudah dan juga istilahnya ada manfaat jangka panjang dengan adanya sertifikasi ini. Nah, karena saya ini adalah asesor dari apa lagi dari LSPP 1, jadi
LSPT 1 itu adalah LSP yang kemudian bertugas untuk memberikan sertifikasi kepada tenaga, tenaga didik ya, tenaga didik dari institusi tersebut, dari institusi pendidikan tersebut. Jadi pengalaman saya menghadapi ACC itu kebanyakan ya dari mahasiswa, dari siswa, dan juga dari peserta balai balai diklat. Jadi kalau terhadap mahasiswa itu ya biasanya kalau mahasiswa itu ya mereka punya tiga tiga jenis ya, tiga jenis mahasiswa yang kondisi ada tiga jenis kondisi mahasiswa yang kemudian kita hadapi ketika melakukan ujian sertifikasi kompetensi. Ada yang misalkan dalam contoh kasus ini di tempat saya itu mereka uji skema pemrograman web. Nah, mahasiswa itu ada yang secara teori, mahasiswa pertama secara teori bagus, secara praktik juga bagus. Ya. Secara dan diwawancara juga memberikan jawaban yang sangat clear atau jelas. Ada juga yang kemudian dari sisi wawancara itu tergagap, tapi secara praktik itu bagus. Ya. Ada juga yang istilahnya terkadang tidak bisa menjawab, tapi secara praktik bagus. Nah, biasanya ini yang gagap atau tidak bisa menjawab itu karena kondisi tegang, ya, kondisi tegang. Tapi ketika mereka kemudian di apalagi diberikan kesempatan untuk apalagi menarik napas, misalnya untuk membahasakan dengan bahasa yang sederhana, hanya mereka kemudian mampu uh, menuntaskan apa yang kemudian uh, yang harus kemudian mereka jawab. Nah, begitu pula juga dengan SMK ya. Rata-rata kalau SMK ya kebanyakan karena mereka mungkin menghadapi asesor, ya. Mereka menganggap bahwa asesor itu mungkin seperti apa, sehingga kemudian rata-rata itu lebih kepada kegugupan ya dan kurang percaya diri. Padahal kalau dilihat dari sisi skill, mereka itu sangat sangat luar biasa. Mereka istilahnya sangat ahli di bidangnya. Jadi saya pernah juga menguji di SMK di bidang desain multimedia itu rata-rata mereka sebenarnya semuanya mampu. Hanya mungkin dari sisi wawancara itu mereka agak kurang. Tapi itu bisa kemudian ketika kita menyuruh membahasakan dengan bahasa sederhana, mereka kemudian bisa menjawabnya. Ya. Nah, ada juga yang kemudian pengalaman saya itu ketika menghadapi peserta dari diklat BLK. Jadi peserta dari diklat BLK ini macam-macam ya. Biasanya mereka itu adalah pekerja informal, ya, atau pengangguran atau individu yang ingin pindah karir. Nah, saya pernah mendapatkan waktu saya mengasesi di BLK Kendari di bidang web itu ada seorang asesi itu yang secara pendidikan itu dia lulusan sarjana agama. Tapi kemudian karena ada keinginan dia untuk pindah karir dan dia menurut dia eh, keahlian di bidang web itu menarik dan menantangnya, dia mengikuti pelatihan di BLK Kendari dan juga mengikuti ujian kompetensi. Dan ternyata setelah mengikuti pelatihan 3 bulan, kemudian eh, dia ternyata juga memperlihatkan kepada saya portofolio yang sangat baik terkait dengan video yang sudah dia buat. Selain itu, secara observasi secara langsung, ya, demo secara langsung ketika dia membuat web itu memang terlihat bahwa dia juga sudah cukup ahli di bidang web, ya. Artinya mungkin selain pelatihan 3 bulan, memang dia sudah mungkin sudah biasa dengan belajar secara otodidak untuk mengembangkan web. Sehingga dia kemudian bisa uh, lulus untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi tersebut. Nah, kalau saya melihat ya dari beberapa kasus ya yang saya hadapi dari ACC itu rata-rata ya karena gugup atau karena grogi sebenarnya ya. Nah, saya juga biasa kadang juga sebagai pernah juga sebagai ACC ya. Itu juga kadang-kadang kita gugup atau grogi. Nah, kita sudah membayangkan ya misalkan kita pelatihan kita sudah dibiayai tapi pulang tidak mendapatkan sertifikasi kompetensi. Tapi ternyata kalau kita mengikuti saran ya, saran dari mengikuti apa saran dari LSP ya, kemudian kita mengikuti semua petunjuk-petunjuknya, nah itu semua kemudian kendala itu bisa kita atasi. Nah, jadi
dari beberapa kali mengaksesi, jadi mungkin sudah ratusan orang yang saya aksesi itu, ya yang paling sering saya dapat itu ya karena ini ya, peserta itu sering gugup ya sering gugup saat sertifikasi. Tapi itu sebenarnya bisa juga diatasi. Jadi ini ada beberapa kesalahan ya peserta yang istilahnya sering saya hadapi. Yang pertama, kurang memahami skema sertifikasi. Jadi kalau tadi yang saya perlihatkan di SKKNI, atau contoh misalkan yang dimiliki oleh Kominfo terkait dengan peta okupasi itu kan ada berbagai macam skema sertifikasi di mana skema-skema itu kemudian memiliki unit kompetensi ya. Nah, biasanya di sini peserta itu mereka tidak melihat itu. Mereka tidak membaca itu dan juga mereka tidak terlalu banyak bertanya berkaitan dengan bentuk asesmen sehingga ketika uji kompetensi mereka bingung seperti itu. Atau kemudian mereka kagok walaupun kemudian mereka ahli di bidang tersebut. Nah, karena mereka tidak biasa menghadapi ujiannya, kondisi atau soal ujian seperti itu, walaupun kemudian ternyata mereka punya keahlian di situ, akhirnya mereka tidak bisa mengerjakan dengan baik. Nah, yang kedua, portofolionya tidak lengkap atau tidak relevan. Nah, jadi portofolio itu biasanya mesti dikumpulkan ya. Misalkan kayak ini ya, jadi seorang ACC itu ketika ingin mendaftar ya sebagai seorang ACC itu mesti menyerahkan portofolio. Ya. Jadi misalkan dia mau mengambil skema web, ya dia harus menyertakan sertifikat pelatihan yang berkaitan dengan web. Nah, tapi yang diserahkan bukan pelatihan tentang web, mungkin pelatihan tentang Office. Nah itu kan kemudian tidak sesuai. Nah ini bisa menyebabkan kemudian ACC itu tidak lulus gara-gara portofolionya tidak sesuai. Nah, kemudian biasanya karena kurang persiapan untuk tes praktik. Ya. Jadi banyak ACC juga fokus pada teori dan juga mengabaikan latihan praktik. Jadi pengalaman saya ya sewaktu mengikuti apa lagi kompetensi IoT, sertifikat kompetensi untuk bidang IoT itu kemudian memang saya banyak sering ya mensimulasikan latihan praktik yang saya peroleh pada saat pelatihan. Nah, yang terakhir itu biasanya karena sikap kurang profesional selama asesmen. Ya. Misalkan terlambat atau tidak sopan. Ya. Cara menghindarinya yaitu ya, datang tepat waktu, berpakaian sesuai dan tunjukkan sikap antusias. Ya, jadi banyak pengalaman juga dari teman-teman saya yang mengikuti asesmen itu ketika istilahnya dia antusias, dia mampu apa lagi mampu menjelaskan tentang proyek-proyek atau bidang proyek-proyek yang berkaitan dengan bidang yang akan diuji kompetensi ini. Biasanya kemudian dari sisi praktek itu tidak lagi kemudian menjadi momok. Ya. Mungkin hanya dilihat sekilas oleh asesor dan kemudian itu dianggap sebagai ketika itu dianggap sebagai sesuatu yang apalagi bukan lagi menjadi sesuatu yang problem. Nah, untuk trik sederhana agar lebih percaya diri saat ujian sertifikasi, yang pertama ya kita harus latihan visualisasi. Jadi berkaitan dengan wawancara, mungkin kita sudah apalagi bisa memvisualisasikan apa kira-kira yang akan menjadi pertanyaan. Biasanya pertanyaannya itu ya sesuai dengan unit kompetensi yang ada di skema tersebut ya, tidak lari dari situ. Jadi dari situ kita sudah bisa visualisasi apa yang kemudian akan ditanyakan oleh asesor sehingga kemudian kita sudah bisa mempersiapkan jawabannya. Dan kemudian kita harus sering mensimulasi berkaitan dengan tes praktik. Ya. Jadi biasanya pelatihan yang kita ikuti, tes-tes praktik yang ada di situ, itu yang harus kemudian kita sering latih. Karena biasanya yang dimuncul itu ya biasanya berkaitan dengan itu, tidak jauh dari praktik yang biasanya kita dapatkan di tempat pelatihan. Kemudian kita harus mempersiapkan portofolio dengan baik.
Jadi misalkan kalau kita eh, punya pengalaman nyata, misalkan sudah pernah membangun web eh, di perusahaan tertentu, nah itu kita lampirkan portofolionya ya. Kemudian ada proyek-proyek yang sudah kita kerjakan, kita lampirkan semua. Nah itu semuanya itu harus yang apalagi mencerminkan pengalaman nyata yang sesuai dengan skema yang kemudian kita ambil. Ya. Jadi ini akan memberikan rasa percaya diri karena asesi tahu mereka punya bukti kuat. Nah, kemudian kita selalu harus membangun mindset positif. Jadi ingatkan diri bahwa asesmen itu adalah peluang untuk menunjukkan kemampuan, bukan jebakan. Jadi status BK bukan kegagalan, melainkan langkah menuju perbaikan. Jadi sebagai kesimpulan, sertifikasi BNSP adalah investasi jangka panjang untuk pengembangan diri dan karir bagi dosen, teknik maupun praktisi. Jadi ini bukan hanya formalitas, melainkan alat untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Proses sertifikasi dirancang untuk mendukung asesi, bukan menghukum. Asesor berperan sebagai mitra dalam mencapai kompetisi unggul dengan proses yang adil, transparan, dan berorientasi pada pengembangan. Dengan persiapan yang tepat dan mindset positif, setiap asesi memiliki peluang besar untuk sukses dalam proses sertifikasi, terlepas dari latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Sertifikasi BNSP membuka pintu untuk peningkatan karir, kredibilitas, dan dampak sosial yang lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Asriyadi materinya. Bagaimana nih rekan-rekan? Luar biasa ya materi Bapak Asriyadi ya. Baik. Untuk beberapa pertanyaan kita keep dulu ya Bapak Ibu semua karena kita akan masuk ke pemateri kedua. Di sini sudah ada Pak Irwan gitu. Terima kasih banyak Pak Asriyadi. Nanti kita Sami-sami, Bu. baik, nanti kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak ya setelah pematerian yang kedua. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Ya, selamat siang Pak Irwan sudah bergabung di sini. Saya izin untuk Ya, ke spotlight dulu. selamat Sudah siang. siap Bapak? Sudah, Bu. Baik, monggo Bapak dipersilahkan. Oke, baik. Izin share screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang eh, dan selamat sore buat rekan-rekan kita dari Indonesia Timur ya. Kita pada siang hari ini diberikan materi tema yang serupa ya dengan pembicara sebelumnya. Ngopi bareng asesor, pahami sertifikasi tanpa pusing. Saya Irwan Fasihi, Ketua LSP TIK Global, mencoba mengangkat dari sisi yang sedikit berbeda mungkin, supaya tidak sama persis ya dengan beliau sebelumnya. Oke, sedikit pengantar, saya sebelumnya berasal dari ASN, pelatihan khususnya Perunitas Pemagangan, lembaga kursus pelatihan di Disnaker ya, Kabupaten Sigi maupun Kota Cimahi. Saya juga trainer dan asesor kompetensi BNSP 2017 sama seperti beliau. Dan saya juga direktur dari Neuro Training Center sesuai dengan background saya di bidang pelatihan. Nah, untuk gambaran mungkin saya berikan sedikit eh, contoh ya buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu seperti apa sih LSP gitu. Nah, lembaga sertifikasi profesi itu mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bentuknya seperti yang kanan ya. Dan kemudian untuk LSP kami, alhamdulillah sudah terregister pula di Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) untuk skema-skema yang bidang cyber security. Nah, poin materi ini adalah pertama, perkenalan tentang bagaimana sertifikasi kompetensi itu, definisi sertifikat BNSP, perbedaannya apa dengan sertifikat pelatihan biasa, membedah proses sertifikasi, terus kemudian alur pendaftaran asesmen hingga mendapat sertifikat, dan tipsnya ya dalam melaksanakan menghadapi asesmen.
Yang terakhir adalah jalan pintas menuju sertifikasi BNSP. Nah, apa tuh sertifikasi BNSP? Tadi sudah dipanjang lebar, sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Jadi memang adalah bentuk pengakuan negara ya secara resmi terhadap kemampuan kompetensi seseorang. Yang mana kita ketahui bahwa kompetensi itu tidak selamanya didapatkan dari bangku formal ya. Jadi pendidikan formal di mana tadi disampaikan contoh kasus sebelumnya adalah siswa dari pendidikan agama kemudian ikut pelatihan di BLK untuk web developer atau programmer terus kemudian nanti bisa menjadi seorang programmer. Nah, bentuk pengakuan negara itu adalah sertifikat kompetensi, sehingga ketika yang bersangkutan ingin melamar pekerjaan, ada posisi junior web developer misalnya, ketika dia mengajukan ijazah, kan ijazahnya nggak relate ya. Uh, Makanya diperlukan adalah sertifikat kompetensi untuk membuktikan kepada industri atau kepada pemberi kerja bahwa dia memiliki kompetensi di bidang tersebut walaupun pendidikan formilnya tidak mendukung. Nah, saya akan sedikit ke belakang tentang dasar hukumnya ya. Jadi memang ada beberapa yang mempertanyakan apa sih BNSP gitu ya, apa sih sertifikat BNSP gitu ya. Nah, Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu dasar hukumnya adalah dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maaf. Dalam pasal 18 itu disampaikan bahwa pertama, ayat 1, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan, baik pemerintah maupun swasta, dan pengakuan kompetensi kerja itu dilakukan melalui sertifikasi kompetensi, yang mana sertifikasi kompetensi tersebut dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen. Nah, itu awal mula dibentuknya BNSP. Ya. Terus kemudian secara spesifik di dalam Oke, jadi saya minta tolong bantuan host ya untuk bantu ditertibkan dulu suara bocornya. Oke, baik Bapak. Oke, oke, baik, terima kasih. Nah, sumber daya sertifikasi kompetensi kerja itu terdiri dari beberapa komponen ya, Bapak Ibu. Ada skema kompetensi, ada asesornya, orangnya. Nah, kalau skemanya tadi itu standarnya ya. Lembaga sertifikasi profesi sebagai pelaksana, terus ada materi uji kompetensi sebagai soal dan acuan gitu ya Bu ya, yang digunakan, metode yang digunakan, sorry. Terus kemudian ada tempat uji kompetensi atau TUK, dan ada standar kompetensi kerja, SKKNI atau SKK khusus, SKK internasional yang akan dijadikan sebagai paketnya gitu. Nah, sekarang ada penguatan teknologi informasi. Dalam hal ini sudah ada lisensi sertifikasi kompetensi jarak jauh. Ini yang LSP kami sudah lakukan dengan My Sertifikasi ya, Indofood Academy. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan, apa sih perbedaan antara sertifikasi kompetensi BNSP dan sertifikasi kompetensi biasa yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga pelatihan gitu ya. Nah, pertama dasar hukum, tentu sudah ada dasar hukumnya tadi yang kita sebutkan. Dan biasanya untuk yang sertifikat pelatihan biasa itu hanya berdasarkan kepada internal lembaga pelatihan. Nah, kemudian tujuannya itu biasanya sebagai bukti pengakuan, sedangkan di dalam pelatihan biasa itu hanya sebagai bukti partisipasi. Penerbitnya juga tentu beda, gitu. Standar acuannya SKKNI, sedangkan untuk pelatihan biasa mengacu pada kurikulum internal. Nah, sebagai yang kita ketahui, BNSP sebagai lembaga negara tentu sertifikasinya diakui oleh negara ya, atau nasional. Internasional saat ini sudah ada kesepakatan dengan ASEAN, ada juga industri dan pemerintah, serta ada beberapa negara Asia Pasifik
Biasanya nih rekan-rekan waktu saya masih di Cimahi ada rekan-rekan peserta dari BLK yang mengikuti pelatihan welder ya atau las itu sudah diakui kualitasnya kompetensinya sampai ke luar negeri ke Jepang dan ke negara-negara industri maju. Nah, saya mau bicara tentang bagaimana sih alur asesmen ya atau sertifikasi, tapi saya langsung loncat kepada sesi eh, asesmen sertifikasi jarak jauh karena ini juga bentuk kerjasama kami dengan mitra di My Sertifikasi, yaitu saya perbesar dulu. Nah, yang pertama adalah pendaftaran, di mana pendaftaran calon ASESI dilakukan dalam link web yang tersedia, terus kemudian mengajukan permohonan sertifikasi, mengisi form APL 01 ya, terus kemudian nanti admin akan membuat tautan online untuk melakukan per-assessment. Dalam per-assessment itu dilakukan secara online pula, dilakukan pengisian form APL 02 atau self-assessment, dan kemudian setelah diberikan rekomendasi di mekanisme dan lain sebagainya, dilakukanlah persiapan minimal besok harinya untuk dilakukan uji kompetensi ya. Jadi pada saat pelaksanaan itu tidak boleh dilakukan di hari yang sama dengan pra-assessment. Seperti itu panduan dari BNSP. Nah, jika sudah dilakukan semua mekanisme pra-assessment gitu ya, maka asesi akan disampaikan hak-haknya oleh asesor, mengisi form umpan balik gitu ya. Maaf, bukan umpan balik dulu. Tapi setelah proses asesmen diberikan rekomendasi oleh asesor, terus kemudian mengisi form umpan balik ya. Dan kemudian nanti setelahnya akan ada pleno yang menentukan siapakah di antara asesi tersebut yang akan dinyatakan kompeten gitu ya. Ya. Yang kedua, bagaimana proses sertifikasi ya. Jadi tipsnya itu tipsnya itu adalah yang pertama memahami skema sertifikasi yang diambil. Nah, nanti saya akan jelaskan ada beberapa skema yang kita miliki dan juga biasanya di semua LSP wajib miliki ada minimal harus ada skema minimal satu ya. Dan pelajari materi teori praktik ya. Karena dalam uji kompetensi dari peserta pelatihan biasanya kita observasi ya. Siapkan portofolio tambahan jika diperlukan. Nah, ini yang berikutnya istirahat dan mental yang baik ini perlu disiapkan ya. Seperti tadi ada yang gugup, ada yang kurang confident, kurang percaya diri. Nah, itu biasanya adalah seninya asesor dalam meyakinkan asesi bahwa mereka harus tenang, tidak tidak gugup ya dalam melakukan proses asesmen. Dan yang berikutnya adalah bahwa perlengkapan yang diperlukan. Nah, ini juga biasanya dalam proses asesmen online ini wajib ya, eh, Bapak Ibu. Kalau misalnya yang akan diujikan misalnya data analis, tentu harus komputer yang dimiliki atau laptop yang dimiliki harus sudah ready aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Nah, biasanya ini disampaikan ketika pra-assessment. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh ya yang sangat relevan untuk dosen, peneliti, dan teknik, di mana menurut pengalaman kami yang bekerja sama dengan beberapa kampus, baik untuk dosen, penelitinya maupun tekniknya, ada beberapa skema yang kemungkinan akan dibutuhkan. Dari pengalaman kami untuk tenaga pendidik teknik di kampus biasanya kan mengolah data ya, itu seringnya mengambil data analis ya, di mana data analis di kami ini ada junior atau associate data analis, kemudian ada data analisnya sendiri itu level 6 KKNI, insinyur data ini ada level 7 KKNI, dan kita juga punya associate data engineer itu level 6, terus ilmuwan data atau data scientist itu level 7 dan ada associate data scientist level 6. Di atasnya lagi ada untuk uh, chief data scientist ya. Biasanya dimiliki oleh uh, dosen-dosen dan apa namanya pimpinan perusahaan pengolah data.
Saya coba masuk menjelaskan melalui izin kepada sertifikasi. Saya beri contoh di LSP kami. eh, untuk masuk ke kami itu kita bisa melihat langsung ke persyaratan dasar ya, linknya ada di sebelah. Di mana persyaratan dasar ini kita harus lihat pesertanya memiliki syarat yang memenuhi enggak untuk mengikuti asesmen. Nah, biasanya peserta dari My Sertifikasi itu sudah memenuhi apa namanya memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi. Nah, jadi nomor 3 itu persyaratan dasar itu dikeluarkan oleh My Sertifikasi atau uh, Indoboot Academy ya. Jadi karena ini syaratnya atau, jadi kalau nggak punya syarat 1 dan 2, tapi punya syarat ketiga, itu sudah bisa mengikuti kegiatan. Adapun unitnya bisa dilihat dari kode unit dan judul unit yang akan diangkat menjadi materi uji kompetensi ya. Nah, apakah nanti Bapak Ibu ketika mengikuti asesmen merasa, aduh jangan-jangan nanti saya belum menguasai nih menentukan objek data atau memvalidasi data. Nah, Bapak Ibu harus tenang. Ketika dilakukan pelatihan oleh My Sertifikasi, otomatis mereka akan memberikan materi sesuai dengan unit kompetensi yang dibutuhkan. Jadi nggak usah khawatir, karena My Sertifikasi telah melakukan pelatihan berbasis kompetensi atau PBK. Ya, jadi nggak usah khawatir karena materi yang digunakan dalam My Sertifikasi itu sudah relate dengan uji kompetensi yang akan diberikan. Untuk berikutnya ada skema insinyur data ya. Ini sama juga nanti dibutuhkan kopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang juga akan dikeluarkan oleh My Sertifikasi. Unitnya jauh lebih banyak, Bapak Ibu, ada 10 unit. Dan data engineer ini lebih banyak memerlukan kemampuan teknis ya, tentang big data gitu ya, tentang manajemen data, arsitektur data, sampai data warehouse. Nah, untuk data scientist atau ilmuwan data itu lebih banyak nanti kepada pemodelan. Nah, jadi pemodelan data di mana dalam prosesnya kemampuan sedikit pengolahan data dan pemrograman itu dibutuhkan. Jadi biasanya untuk dosen atau peneliti ngambilnya data analis ya, data scientist, yang mana kemudian untuk dosen-dosen atau maupun peneliti yang di bidang background IT itu ngambilnya data engineer. Saya berikan contoh Bu, lingkup sertifikasi yang kita punya di bidang IT Security and Compliance, di mana banyakkan dari pendidikan yang bidang IT, ilmu komputer, informatika, biasanya kalau mengambil cyber security, bisa mengambil penetration tester, bisa mengambil auditor keamanan informasi, atau cyber security analis ya. Nah, kalau untuk data manajemen sistem, kita punya cukup beragam ya, Bapak Ibu. Dari data manajemen staff, ada associate data analis sampai database administrator ya. Nanti kalau Bapak Ibu berkunjung ke webnya, mau melihat detail tadi seperti tadi, persyaratan maupun unit, silahkan diklik tanda plusnya. Nah, mungkin itu sementara dari saya. Saya sangat senang jika Bapak Ibu memberikan pertanyaan lebih lanjut ya, terkait dengan apa saja yang dibutuhkan dalam persyaratan uji kompetensi. Dan kemudian jika ada pertanyaan terkait bagaimana cara kita mengakses sertifikat BNSP, nah, itu tadi bisa disampaikan di My Sertifikasi, karena persiapan di My Sertifikasi itu pelatihannya sudah include ya, sudah include satu apa istilahnya itu sudah satu paket ya antara uji kompetensi dan pelatihan berbasis kompetensi. Demikian dari saya, Ibu, saya serahkan kembali. Ya, Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Irwan untuk pemaparan materinya, sangat luar biasa. Menambah wawasan kita semua ya Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana itu sertifikasi, siapa itu asesor, asesi, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya akan izin undang kembali Pak Asriyadi ya.
Oke, sudah bergabung bersama kami nih Pak Asriyadi dengan Pak Irwan yang sudah siap ya Bapak ya jika ada pertanyaan Ya, dari rekan-rekan peserta Bapak Ibu semua hari ini. Oke, baik. Untuk sesi diskusi kita buka ya Bapak Ibu ya. Monggo yang mau bertanya bisa untuk segera on cam dan on mic silakan atau bisa raise hand terlebih dahulu. Atau mungkin tadi yang sudah ada pertanyaan dan ingin ditanyakan by chat ya di kolom komentar, silakan Bapak Ibu untuk bisa dituliskan seperti itu ya. Karena di sini kita mumpung nih ada dua asesor kita siang hari ini ada Bapak Irwan dan Bapak Asriyadi yang mungkin secara pengalaman juga sudah banyak sekali mengaksesi ya Pak Irwan dan Pak Asriyadi. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semua, saya izin sampaikan kembali terkait dengan beberapa skema mungkin yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi ya, terutama BNSP seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwan. Di My Sertifikasi semuanya sudah lengkap Bapak Ibu, sudah ada pelatihannya yang berbasis sesuai dengan SKKNI yang nantinya akan diujikan oleh asesor-asesor seperti itu. Nah, baik. Di sini ada satu pertanyaan Pak Irwan dan Pak Asriyadi dari Bapak Fakurozi PT Tangan Kanan. Izin bertanya, apakah sertifikasi BNSP ada masa berlakunya? Kalau ada dan misalkan telah expired, bagaimana proses untuk memperpanjangnya? Apakah harus mengulang dari awal? Terima kasih. Monggo Pak Asriyadi atau Pak Irwan dulu ini. Silakan. baik. Tadi sebenarnya Pak Suryadi sempat cerita ya pengalaman pribadi sertifikat asesor ya yang sudah expire dan diperpanjang sudah 2 kali sama kurang lebih. Yang mana mungkin sertifikat kompetensi itu berlaku biasanya 3 sampai 5 tahun, Bu. Umumnya 3 tahun dari BNSP dan ada metode, ada cara untuk perpanjang, ada disebut sebagai metode perpanjangan ya. Untuk kalau dulu disebutnya RCC untuk semua skema kompetensi, tapi sekarang disebut sebagai perpanjangan biasa saja, yang mana prosedurnya itu berbeda-beda di setiap LSP. Kalau saya cerita di LSP kami sendiri, di LSP kami sendiri itu biasanya kalau sudah punya contoh nih, punya desain grafis ya yang sudah expire. Nah, biasanya ada masa 3 bulan sebelum expire atau 3 bulan setelah expire itu diberikan waktu untuk perpanjangan. Nah, perpanjangan itu kita lakukan kembali uji kompetensi, yang mana dalam uji kompetensi tersebut kita akan lihat apakah di dalam persyaratan ketika mendaftar itu yang bersangkutan masih tetap aktif di profesi tersebut, dibuktikan oleh surat dukungan, baik itu dari instansinya misalnya bahwa dia masih tetap berprofesi di bidang kompetensi yang sama, sehingga biasanya kalau awalnya itu kita melakukan uji portofolio, uji langsung ya untuk observasi, maka kita pada saat perpanjangan itu cukup dilakukan dengan uji portofolio, di mana mereka mengumpulkan bukti-bukti. Nah, misalnya ketika dalam proses dia dalam perusahaan periklanan, dia sudah menangani 3, 5, sampai 10 proyek per tahun misalnya. Nah, itu diberikan bukti-bukti berupa SK, berupa tanda terima proyek, dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita akan melakukan uji portofolio atau wawancara, membuktikan seluruh bukti-bukti yang dimiliki bisa tidak memenuhi kriteria unjuk kerja dari SKKNI yang masih berlaku. Mungkin seperti itu, Bu, dari saya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Dari Pak Asriyadi mungkin ingin menambahkan Bapak. Saya kira yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan itu sudah sangat menjawab itu. Yang kemudian menjadi pertanyaan dari Pak Syafra tadi yang berkaitan dengan perpanjangan sertifikasi kompetensi. Jadi ya sebagai contoh tadi ya, ketika saya melakukan perpanjangan sertifikasi kompetensi sebagai asesor, saya cukup mengumpulkan apa lagi beberapa bukti
portofolio ya. Saya telah melakukan beberapa asesi, walaupun kemudian memang ada juga beberapa bentuk apa lagi pengisian yang kemudian diharuskan ketika melakukan sertifikasi kompetensi itu kita lakukan. Tapi tidak seberat ketika kita mengambil sertifikasi kompetensi awal. Jadi itu contoh sebagaimana yang tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan. Jadi mungkin yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi keahlian, jadi mungkin tidak perlu lagi ada demonstrasi berkaitan dengan praktek. Cukup dengan eh, berupa portofolio terkait dengan proyek-proyek yang telah dilakukan atau terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan bidang ilmunya. Misalkan kalau dari perusahaan cukup dengan eh, tanda tangan tanda tangan dari atasan yang mengatakan bahwa proyek ini telah dilakukan oleh yang bersangkutan, cukup seperti itu. Jadi istilahnya tidak serumit dengan pada saat ketika mengambil sertifikasi awal. Itu Mbak Syah. Baik, Pak Asriadi. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Ini tadi pertanyaan dari Bapak Fahru Rozi sudah terjawab ya, Bapak ya. Ada masa berlakunya dan jika expired nanti bisa diperpanjang dengan portofolio project yang pernah dibuat seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada satu pertanyaan lagi, Bapak. Perihal portofolio yang kemungkinan harus disertakan sebagai persyaratan, bentuknya seperti apa dan apa saja seperti itu. Pak Iran, Pak Asriyadi mungkin boleh dicontohkan ya Pak ya, seperti apa? Monggo Bapak. Silakan Pak Sudadi dulu atau gimana? Eh, Pak Irfan aja lah, karena Oke, kalau untuk baik. Baik, saya coba jawab ya Bu ya, izin. Jadi dalam uji kompetensi, kita tuh kan melihat dalam ada fase yang disebut merencanakan atau MAPA ya, pelaksanaan asesmen, di mana dalam merencanakan ini kita harus mengenali asesi kita dan ketika mereka mengisi form APL 01 dalam pendaftaran itu kan mereka melampirkan bukti-bukti ya. Tadi kan saya berikan contoh tuh persyaratan. Ada yang berdasarkan pengalaman, ada yang berdasarkan karena ijazah, ada yang berdasarkan dari pelatihan berbasis kompetensi seperti yang diambil di My Sertifikasi. Nah, kalau dalam pelatihan berbasis pelatihan PBK itu pasti ujiannya dilakukan secara langsung ya melalui observasi, ada prakteknya gitu. Nah, kalau misalnya dia adalah tenaga ahli, misalnya tadi yang bertanya kan izin Pak BHK misalnya dari PT Jaswita Jabar ya. Kalau nggak salah Jaswita Jabar ini kan BUMD ya. Misalnya Bapak sudah ahli expert di bidang data analis gitu ya. Sudah ya kalau bahasa ini yang malang melintang lah gitu. Selama 5 tahun bertugas di Jaswita Jabar Bapak sebagai seorang data analis. Nah itu dibuktikan Pak Jaswita. Misalnya pertama SK Bapak sebagai seorang data analis jadi sudah sekian tahun. Terus kedua proyek apa saja yang misalnya Bapak telah lakukan. Nah caranya ketika dalam uji portofolio tadi itulah disandingkan dengan unit kompetensi tadi Pak. Misalnya tadi ada validasi data tuh. Nah, apakah dalam proyek Bapak di data analis itu Bapak setelah melakukan data analis itu sudah melakukan validasi data atau sudah melakukan misalnya cleaning data atau data cleaning ya Pak ya, membersihkan data. Nah, hal-hal tersebut harus dibuktikan dengan portofolio gitu. Namun, nggak usah kecil hati bagi misalnya Bapak Ibu yang, aduh saya belum pernah bertugas di bidang yang relate ya, karena ini kan misalnya baru ngikut DMI sertifikasi, yang nggak usah khawatir. Tapi memang dalam ujiannya itu kita lakukan dengan ujiannya harus langsung dengan observasi. Jadi portofolio ini sifatnya tambahan ya Bapak Ibu ya, tambahan. Nanti di APL 02 semua unit-unit kompetensi dan kriteria unjuk kerjanya itu disampirkan portofolio pendukung baik SK, surat tugas, dan lain sebagainya. Jadi semacam itu ya Pak ya bentuk-bentuk portofolio yang diterima. Dan satu hal ya, CV tidak masuk dalam portofolio yang diakui. Karena CV itu kan dibuat oleh diri sendiri ya. Nah, sedangkan SK surat tugas kan dibuat oleh institusi. Nah, seperti itu kira-kira bentuknya Pak BHK. Cukup dari saya.
Pak Asriyadi ada tambahan? Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu? Sudah ada 2 pertanyaan menunggu, Bapak. Oke, jadi sedikit tambahan saja Bu Baik, berkaitan dengan pengalaman portofolio. Biasanya kalau di web programming itu kami istilahnya melampirkan portofolio itu ya cukup saja dia kemudian melampirkan telah mengerjakan project webnya seperti apa, kemudian ada tanda tangan atasan, dan kemudian karena itu adalah project web, jadi kemudian bisa kita akses, kita melihat eh, apalagi web yang kemudian ditampilkan. Nah, di situ kita bisa sedikit menambahkan observasi. Misalnya kalau dia memang dia yang buat, otomatis ketika kita menyuruh untuk membuat apalagi tambahan menu khusus di web tersebut, dia bisa melaksanakannya. Jadi itu sebagai bentuk eh, independen penilaian yang sifatnya independen ya. Jangan sampai kemudian sebenarnya itu bukan proyeknya, tapi dia membuat portofolio yang menyatakan bahwa itu adalah proyeknya. Jadi kita bisa melakukan observasi sedikit berkaitan dengan proyek yang dia lakukan. Itu Bu Ibas. baik. Terima kasih Pak Asriyadi untuk tambahannya. Nah, izin menyampaikan kembali. Oh, sudah ada feedback dari Pak Baihaqi. Cukup jelas. Baik, Bapak. Yang selanjutnya ada 2 pertanyaan ini, Bapak, masih terkait dengan portofolio ya. Untuk portofolio di sini dari Pak Fahru Rozi. Ini yang tadi ini bertanya kembali Bapak. Beliau latar belakangnya adalah sarjana akuntansi. Untuk seorang akuntan, apakah ada contoh portofolio terkait dengan pekerjaan sebagai accounting analyst? Satu lagi, apakah ada referensi untuk peserta di mana bisa melihat jenis-jenis sertifikasi yang mungkin sesuai dengan background pendidikannya? Terima kasih. Ya, monggo dari Pak Irwan, Pak Asriyadi. Oke, baik. Tadi saya yang jawab pertama nih kayaknya. Jadi mungkin gini Pak, saya sebenarnya bukan accounting ya, tapi saya coba membedah dulu ya. Bapak seorang sarjana akuntansi, artinya mungkin dalam bayangan saya sudah melalui pendidikan profesi accounting ya, karena kalau nggak salah ada profesinya ya, setelah sarjana S1 ada profesi. Nah, bagaimana portofolionya? Nah, biasanya seorang accounting atau profesi accounting atau AK itu sudah bekerja di kantor accounting, akuntan publik ya kalau nggak salah, atau mungkin di perusahaan dan memegang data akuntansi sebuah korporasi gitu. Nah, pengalaman tersebut saya lagi minta tim saya nih bedah accounting analis ini apa saja unit kompetensinya ya, karena harus dilihat langsung nih, karena saya bukan accounting ya. Contoh nih, kalau misalnya belum ketemu ini accounting analis apa saja unitnya. Misalnya membuat buku besar ya, maaf ini istilahnya kalau saya nggak bukan accounting, bikin buku besar misalnya. Nah, portofolio yang mendukung unit kompetensi membuat buku besar itu harus dibuktikan dengan hasil pekerjaan Bapak membuat buku besar. Ya, atau buku apa itu namanya tuh simpan pinjam atau apalah itu ya. Nah, jadi izin saya sambil lihat unitnya ya. Eh, nah, ini ada melakukan penilaian atas permohonan kredit ya. Nah, misalnya dalam melakukan penilaian atas permohonan kredit itu kan harus dibuktikan bahwa Bapak punya kompetensi ya. Nah, Bapak harus punya portofolio melakukan penilaian permohonan kredit. Entah bisa berupa SK, ditugaskan sebagai kepala bagian penilaian permohonan kredit. Ya, gitu ya. Mungkin di situ dilihat tuh 3 tahun berturut-turut misalnya Bapak memegang jabatan penilaian atas permohonan kredit. Nah, bukti itu bisa dijadikan, Pak. Atau Bapak saya nggak punya SK yang relate, tapi saya punya project yang kebetulan melakukan penilaian terhadap permohonan kredit, gitu ya. Buktinya apa? Ini ada, Pak, datanya. Walaupun kadang data itu nggak boleh dibuka secara umum, karena ada data kerahasiaan data pribadi ya. Karena di situ kan permohonan kredit ada rekeningnya orang, nasabah ya, ada nama, NIK, dan KTP gitu ya. Jadi biasanya dibuka itu adalah ini Pak buktinya saya sudah 3 tahun melakukan permohonan menilai aset dan permohonan kredit dari klien. Nah itulah yang dijadikan bukti.
gitu ya Pak ya. Jadi harus relate dengan unit-unit kompetensi. Nggak bisa buktinya itu sifatnya global. Jadi saya hanya kerja di Bank BRI misalnya. Anggap aja itu sudah menguasai Pak. Oh nggak bisa. Mohon maaf, siapa tahu di BRI-nya sebagai security atau siapa tahu di BRI-nya hanya sebagai admin gitu ya, yang hanya nerima telepon gitu. Itu kan nggak menggambarkan kompetensi. Nah, jadi portofolio itu adalah suatu bukti pengakuan dari institusi yang menggambarkan bahwa Bapak menguasai unit kompetensi tersebut. Nanti kalau kita bedah lagi tadi di materinya materinya Pak Asriyadi itu ada kriteria unjuk kerja ya. Jadi kriteria unjuk kerja itu adalah satu hal yang Bapak harus unjukkan, harus tunjukkan kemampuan Bapak menguasai bidang tersebut. Jadi itu yang diberikan bukti ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan penjelasannya. Dari Pak Asriyadi, ada tambahan Bapak? Um, saya pikir cukup Bu, sudah dijawab sama Pak Irwan. Apalagi saya juga Baik, berpendapat. baik Bapak. Ya, Ada tambahan tuh Bu, tadi itu pertanyaannya yang bawahnya. Ini kan harus ada pesan sponsor nih. Melihat di mana kita bisa melihat jenis-jenis sertifikasi. Ya di My Sertifikasi. betul sekali. Di sana ada. Bapak Ibu boleh untuk masuk di mysertifikasi.com atau mungkin boleh nanti kontak admin kami Bu Desta ya, nanti akan dikirimkan proposal sesuai kebutuhannya Pak. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya di sini pertanyaan dari Ibu Silva, berasal dari Jakarta ini Bapak. Mohon izin bertanya, apakah untuk mengikuti sertifikasi ini harus memiliki pengalaman pekerjaan terlebih dahulu? Bagaimana bagi orang yang ingin switch karir yang mungkin pengalaman proyeknya belum ada? Dan jika memang membutuhkan pengalaman pengerjaan proyek, adakah standar berapa banyak proyek yang harus dihandle? Mungkin dari Pak Asriyadi dulu ya Bapak ya. Monggo Bapak. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi untuk mengambil sertifikasi, otomatis terkait dengan skema tertentu, otomatis seseorang itu kemudian harus memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Nah, pengalaman itu bisa saja dalam bentuk proyek, kerja, dan juga pengalaman dalam bentuk pelatihan. Jadi kalau istilahnya misalkan kita belum memiliki pengalaman kerja terkait dengan skema yang mau kita ambil ya, jalan pintas itu adalah mengambil pelatihan yang berkaitan dengan skema sertifikasi kompetensi yang mau kita ambil. Nah, seperti saya ya karena walaupun saya sudah punya pengalaman, tapi saya merasa bahwa dalam bidang IoT, tapi menurut saya itu kurang meyakinkan. Akhirnya kemudian saya mengambil pelatihan ya, yang berkaitan dengan skema sertifikasi IoT, dan kemudian dari pelatihan itu yang kemudian membuat saya lebih percaya diri untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Jadi kalau saran saya, ya selain istilahnya kalau kita istilahnya tidak punya pengalaman, jalan tercepat itu adalah mengambil pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan skema yang mau kita ambil. Adapun banyaknya proyek itu sebenarnya tidak harus ya. Satu proyek saja, tapi kemudian proyek itu memang betul-betul real, memang benar-benar kita lakukan, dan istilahnya ada validasi bahwa itu benar-benar kita lakukan, dan proyek-proyek itu memenuhi, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan, itu memenuhi unit kompetensi pada skema yang mau kita ambil, maka itu bisa dijadikan sebagai portofolio untuk melakukan atau mengambil skema uji kompetensi. Jadi kalau saran saya itu ya, kalau kita tidak punya pengalaman untuk dalam bidang skema tersebut, ya jalan terbaik itu adalah mengikuti pelatihan dan istilahnya juga memperkaya dengan sering banyak bergelut dengan proyek-proyek tersebut sebelum mengambil uji uh, kompetensi. Begitu Bu Eva. Baik, Pak Asriyadi. Ya, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir. Di sini sudah ada yang raise hand dari tadi, Pak Irwan dan Pak Asriyadi. Ada Bapak Febrian dari Universitas Bengkulu. Selamat siang, Bapak. Yang nggak Baik, Bapak, monggo boleh langsung ditanyakan aja untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Selamat siang semuanya. Saya Febrian, mahasiswa tingkat akhir di Universitas Unggulu.
Izin bertanya Bapak, sebelumnya sekarang saya itu sedang mengikuti pelatihan K3 Kelistrikan melalui Kementerian SDM, tepatnya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenaga Listrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi. Nah, yang ingin saya tanyakan kan, ketika sesudah pelatihan ini saya mendapatkan sertifikat yang dicantumkan nilai-nilai selama pelatihan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah bisa sertifikat pelatihan ini ditingkatkan menjadi sertifikat kompetensi? Jika bisa, apakah ini termasuk ke dalam sertifikat kompetensi bagian portofolio? Nah, kemudian juga kalau saya lihat selama pelatihan kemarin di Kementerian SDM itu menyatakan bahwa LSP-nya itu langsung ke BNSP, tidak melalui mitra-mitra yang lain. Nah, itu bagaimana prosesnya, Pak? Informasinya bagaimana? Dan juga apakah daring, luring? Sedangkan saya itu di Bengkulu, gitu, Pak. Memang saya yang ini belum saya tanyakan langsung ke perwakilan Kementerian SDM-nya, Pak. Tapi saya tanyakan dulu kepada Bapak bagaimana tanggapannya atas pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Izin saya dulu nih Pak. Jadi ini pengalaman saya waktu di Disnaker Kota Cimahi ya dulu ya. Jadi kami ada peserta yang ikut pelatihan welder ya, pengelasan di BLK Serang, Banten ya. Nah, waktu itu kebetulan skemanya expire di LSP P2-nya BLK Serang, sehingga peserta angkatan itu tidak disertifikasi BNSP. Nah, kemudian ternyata yang terkenal dari BNSP, yang terkenal dari BLK Serang itu adalah pesertanya itu sertifikatnya diakui di Jepang. Jadi batch sebelumnya yang sebelum expire itu mereka bisa berangkat ke Jepang dengan sertifikat BNSP. Nah, sedangkan dia udah punya tuh sertifikat pelatihan dari BLK, tapi bukan BNSP ya, karena BNSP waktu itu skemanya sedang harus diperpanjang oleh BNSP dan itu belum, dia masih di masa transisi. Anaknya itu sampai saya kemudian resign di Snaker Cimahi itu komplain bahwa kenapa saya nggak bisa jadi ke Jepang gitu ya, karena waktu itu Jepang hanya menerima sertifikat BNSP. Nah, Mas Febrian, saya nggak tahu apakah nanti dari SDM-nya itu sertifikatnya include ya di dalamnya, karena saya tahu Kementerian SDM juga punya BLK atau bukan BLK namanya, tapi lembaga pelatihan yang kemudian punya juga LSP. LSP mitranya di bawah ISDM itu ada beberapa, dan kalau memang itu bisa diambil di sana, maka itu silakan diambil sertifikat BNSP-nya. Nah, pertanyaan tadi, apakah sertifikat pelatihan itu dijadikan portofolio? Betul, ya, itu betul. Itu dijadikan sebagai bukti. Nah, ketika misalnya itu dijadikan bukti, tetap saja karena Anda adalah produk dari pelatihan, maka dilakukan uji kompetensinya itu melalui observasi, melalui praktek, ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Tadi ada sedikit yang bertanya di chat itu, apakah mau switch karir misalnya kan? Nah, itu juga bisa ketika masnya, misalnya Mas Febrian, eh, contoh ya, ini saya ambil contoh nih. Misalnya Mas Febrian jurusannya ekonomi gitu ya, tapi kemudian ikut pelatihan di balai pelatihan kementerian, profesi yang berbeda, itu dibolehkan ya. Jadi yang satu-satunya menjadi acuan itu adalah sertifikat pelatihan di balai latihan kerja itu atau di lembaga pelatihan kementerian itu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang cukup menerima dari K3 dari kementerian. Jadi kalau K3 ini saya harus jelasin agak berbeda ya. Saya juga harus ikut ahli K3 kemarin. Jadi kalau ahli K3 itu ada juga sertifikat dari Kemenaker gitu ya. Ada juga sertifikat dari BNSP. Nah, ini agak sedikit Indonesia banget. Jadi masing-masing memiliki ranahnya ya. Termasuk tadi mungkin K3 kelistrikan. Mungkin seperti itu dari saya. Oke Pak, mungkin satu lagi ini Pak. Kan saya melihat itu banyak sekali ya di sosial media itu pelatihan ataupun sertifikasi mengenai K3. Tapi dia itu apa namanya itu kalau saya lihat biayanya itu sangat terjangkau. Nah itu gimana itu Pak kita lihatnya itu kan. Sedangkan ya siapa sih yang nggak pengen punya sertifikat K3
Nah, tapi kalau saya lihat kan perbandingan antara BNSP ataupun Kemenaker dan media-media mitra yang lain itu sangat terjangkau gitu kan Pak. Nah jadi saya tuh bingung gitu kan, mau pilih yang terjangkau takutnya nggak kredibel, mau yang itu belum cukup uangnya. Jadi itu gimana Pak tanggapannya? Jadi ini saya jawab dulu Pak Suryadi. Ini bidangnya Pak Suryadi kayaknya. Cuman saya kemarin habis mengambil sertifikasi ahli ketiga. Jadi gini, sebenarnya memang cukup dilematis ya. Saya juga sebagai pernah di Snaker yang di bawahnya Kemenaker juga memang di lapangan ini fakta ya. Saya bicara fakta. Industri itu khusus K3, saya harus akui bahwa industri itu akan respect kepada sertifikat K3 dari Kementerian Naker. Nah, saya nggak ngerti gimana karena regulasi pengawasan K3 itu juga dari Kemenaker. Jadi ini memang jeruk makan jeruk ya. Tapi mungkin kalau masalah harga memang harganya cukup pricey, cukup mahal dari Kemenaker ya. Dan mitranya Kemenaker cukup mahal. Dan dari BNSP ada juga beberapa LPK yang mengeluarkan gitu ya, lembaga pelatihan kerja mengeluarkan sertifikat K3 bekerja sama dengan LSP K3. Harganya cukup pricey, tapi saya juga kurang begitu mengikuti ya, walaupun saya lihat di Mas sertifikasi juga ada. Silahkan nanti dikontak-kontak pada adminnya. Silahkan Pak Suryadi, bidangnya Bapak ini. Sebenarnya bukan bidang saya juga sih, Pak. Cuman istilahnya gini Pak, kalau kita bicara tentang sertifikasi kompetensi, kan itu eh, sertifikasi kompetensi BNSP itu adalah salah satu opsi pilihan juga, istilahnya yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pegangan ya untuk sebagai pengakuan terhadap skill atau kemampuan kita. Jadi selama kemudian sertifikat itu adalah sertifikat kompetensi, kemudian diakui sama asosiasi profesi kita, maka itu layak saja kemudian dipakai. Tinggal kemudian kita tinggal membandingkan ya, bagaimana tingkat kelayakan dari sertifikasi yang kemudian kita miliki. Ya. Misalkan tadi sebagaimana sertifikasi K3 sendiri untuk yang BNSP itu kemudian dengan adanya agreement dari Masyarakat Ekonomi ASEAN itu kemudian ya bisa digunakan juga di tingkat global khususnya di ASEAN. Jadi selama itu kemudian merupakan sertifikasi kompetensi, kemudian diakui oleh asosiasi profesi dan diterima juga oleh industri, ya kita bisa gunakan. Tinggal kita pilih saja yang menurut kita terbaik Pak. Seperti itu. Itu pendapat saya Pak, pendapat pribadi saya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Irwan dan Pak Asriyadi atas jawabannya. Bagaimana Kak Febrian? Udah Cukup cukup menjawab jelas. ya? Makasih Baik. Pak Irwan dan Pak Suryadi. Baik, baik. Terima kasih banyak. Ini ada satu pertanyaan, tapi sepertinya sudah terjawab ya tadi oleh Pak Irwan dan Pak Asriyadi terkait dengan sertifikasi untuk K3 ya. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan ya Indonesia banget seperti itu ya. Ada 2 sertifikasi kompetensi ya. Ada 2 lembaga yang mengeluarkan gitu. Jadi dikembalikan lagi ke Bapak Ibu semua di sini eh, ingin mengambil yang mana seperti itu sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Baik. Oke, ya kita sudah ada di penghujung kegiatan ya Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Pak Irwan dan Pak Asriyadi atas waktunya, atas sharing pengalamannya, sharing knowledge-nya gitu ya yang sangat bermanfaat untuk kami di sini Bapak Ibu gitu ya. Semua profesional maupun dosen yang mungkin nantinya membutuhkan sertifikasi kompetensi, entah itu BNSP, entah itu Kemnaker, atau sertifikasi-sertifikasi lain seperti itu. Dari Pak Irwan dan Pak Asriyadi, mungkin boleh ditambahkan closing statement-nya, Pak. Monggo. Oke, baik. Saya berterima kasih sekali kepada Mas Kasih yang telah mengundang kita dalam pertemuan kali ini. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu untuk selalu meningkatkan kompetensi ya.
Jadi kompetensi ini seperti tadi juga Pak Sri sampaikan, kita ini selalu harus memperbaharui. Walaupun kita memang menggeluti bidang tersebut, tapi standar kompetensi ini berkembang sangat cepat. Saya berikan contoh, data analis dan data scientist itu 1,5 tahun sekali berubah standarnya. Kompetensinya bertambah atau diberikan unit-unit kompetensi yang baru gitu ya. Jadi kita sebagai praktisi atau mungkin dosen itu juga harus mengikuti perkembangan. Belum lagi kalau kita bicara cyber security ya, cyber security itu sangat-sangat cepat gitu ya perkembangannya standarnya. Jadi kita nggak pernah boleh berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk mengupdate kompetensi, dan selalu memastikan diri kita selalu kompeten. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan. Selanjutnya Pak Asriyadi, boleh Bapak? Oke, kalau dari saya istilahnya gini ya. Jadi istilahnya dari beberapa pertanyaan tadi dan juga beberapa penyampaian tadi, baik dari saya ataupun dari Pak Irwan. Jadi sebenarnya sertifikasi ini adalah sesuatu yang kemudian simple, bukan sesuatu yang rumit, ya, sesuatu yang kemudian bisa kita kerjakan dan bisa kita lalui. Ya. Jadi sangat disayangkan kemudian kalau kemudian kita punya keahlian, kita punya keterampilan, tapi kemudian keahlian keterampilan kita itu kemudian tidak mendapatkan pengakuan. Salah satu bentuk pengakuan itu adalah kita harus berusaha untuk mensertifikasi kemampuan atau keahlian kita sehingga kemudian bisa diakui. Karena itu kemudian menjadi salah satu pintu dari industri ya ataupun istilahnya penerima kerja dalam menerima tenaga kerja. Jadi kita kemudian sebagai dosen, sebagai tenaga teknik kemudian senantiasa harus uh, mempersiapkan diri kita, menambah skill kita, menambah pengetahuan kita, dan juga senantiasa menstandarisasi. Jadi jangan sampai kemudian pengetahuan yang menurut kita itu sudah tinggi atau apa ternyata tidak terstandarisasi atau tidak istilahnya tidak sesuai dengan objek kerja yang kemudian akan kita lakukan, khususnya di industri. Jadi saran saya standarisasilah diri kita dengan sertifikasi, sertifikasi kompetensi baik dari yang sifatnya dari kementerian ataupun dari internasional, begitu pula juga standarisasi diri kita dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Itu saja Bu, closing statement saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asriyadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua pemateri pada siang hari ini, Pak Irwan dan Pak Asriyadi. Jika ada kegiatan setelah ini, monggo boleh live atau misal mau stay di sini juga boleh. Ini di sini kami masih ada beberapa pengumuman untuk rekan-rekan peserta ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya izin untuk remove spotlight-nya, Bapak. Baik, Oke, Bu, saya saya izin pamit. Ya, Baik, terima kasih Bapak, terima banyak Pak kasih Suryadi. banyak pamit juga Bu ya Bapak. Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih Ya, juga Pak Irwan. sama-sama Pak. Dan nanti kita Ya, ketemu Pak. Pak Irwan. Boleh Pak. Kita akan diskusi sama-sama dari Makassar. Ya, Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semua, di sini saya izin untuk memberikan beberapa pengumuman. Salah satu di antaranya adalah di sini kami bagikan form presensi dan juga feedback melalui link s.id/feedback strip webinar strip profes. Boleh dibantu mungkin ditambahkan. Oh, baik. Boleh ditambahkan HTTPS-nya mungkin ya, tim My Sertifikasi biar bisa langsung diklik oleh peserta, atau mungkin Bapak Ibu juga langsung bisa scan ya melalui barcode berikut untuk bisa mengisi presensi dan juga feedback seperti itu. Oke, sambil menunggu di sini saya sampaikan kembali jika kami mensertifikasi di sini membuka beberapa skema pelatihan plus sertifikasi untuk BNSP. Nah, jika tadi ada beberapa Bapak Ibu yang juga masih bingung ya mau ambil BNSP atau ambil Kemenaker khususnya untuk K3, monggo silahkan bisa berdiskusi dengan kami kebutuhannya seperti apa, kemudian
kompetensinya ya yang diinginkan seperti apa, nanti kami bisa bantu untuk konsultasikan mana yang sebaiknya dipilih seperti itu.